Saya langsung ke Pak Yuyus Kardiman, melihat perdebatan yang tadi muncul, yang satu inginnya progresif, sebuah opsi untuk memperbaiki demokrasi bangsa ini. Tapi kita harus mencari solusi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Pak Yuyus. Baik, terima kasih Andromeda. Ada istilah begini, hanya satu di dunia ini yang tidak bisa berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Perubahan itu sendiri, Pak, ya? Artinya tidak ada yang tidak berubah. Oke. Pilihan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang lama, perubahan. Progresif kata Prof. Hendrawan, perubahan. Saya ingin mencoba memahami kenapa ada teman-teman yang ingin kembali ke 45. Karena situasi ketika masa itu, terutama Orde Baru, rasanya nyaman. 32 tahun. Enak zamanku toh. Kira-kira istilahnya itu seperti itu ya. Kira-kira itu. Hari ini banyak persoalan. Hari ini banyak persoalan. Sehingga ketika ada kelompok teman-teman yang ingin mencoba mengarah ke sana, sebuah konsep perubahan. Oke. Tapi persoalannya apakah untuk masuk wilayah itu banyak plusnya atau negatifnya? Itu persoalan besar dan itu harus dikaji, harus matang. Bang Charles tadi sudah memaparkan konyol lah ke sana gitu ya. Kan kita harus melihat dulu faktor historis. Pertama, Undang-Undang Dasar 45 itu dibentuk dalam keadaan yang sangat tergesa-gesa. Dan di dalam penjelasan yang asli, sudah jelaskan tuh bahwa itu adalah Undang-Undang Dasar sementara. Muncul konsep penilaian terhadap Undang-Undang Dasar 45 singkat dan supel. Wah itu keren tuh. Disebutlah salah satu Undang-Undang Dasar termodern di dunia karena singkat dan supel. Tapi menyisakan persoalan. Persoalannya yang sangat kentara apa? Memberikan peluang untuk pemerintah menafsirkan sendiri terhadap setiap pasal. Kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang lama itu memberikan ruang yang sangat besar untuk presiden. Pasal 7 misalnya, 32 tahun aman-aman aja, tidak melanggar Undang-Undang Dasar 45. Karena jelas tidak diatur. Pasal 10 sampai pasal 15 jelas tuh kekuasaan presiden begitu kuat, bisa melakukan apapun dengan atas nama sebagai kepala negara. DPR pasal 20 begitu dikebiri karena hanya mampu memberikan persetujuan saja terhadap undang-undang, tidak memiliki kemampuan sebagai legislatif. Kalau dinyatakan itu konyol kembali ke 45, saya setuju. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu, karena masa lalu itu hanya sebagai cermin saja. Justru yang harus di depan, tantangan ke depan ini, peristiwa hari ini, ekonomi, sosial, politik, bangsa ini sedang bermasalah, itu sebagai tanda, Prof, bagi saya, justru memang harus ada perubahan yang sangat mendasar dalam Undang-Undang Dasar 45. Sampai amandemen keempat, Undang-Undang Dasar 45 kita belum ajak. Masih ada persoalan. Tadi, DPD katanya bikameral ternyata satu ruangannya gelap, tuh. Yang satu terang, satu gelap. Itu harus diselesaikan secara konstitusi. Apalagi kalau berbicara kekinian, kalau tadi misalkan Andro berbicara kekinian, batang tubuh itu kan kalau kata Hanawiaski itu sebagai grunormnya, fundamental norm, yang di sana memiliki konsep filosofis, di sana memiliki hal-hal yang sangat normatif. Lalu batang tubuh itu merupakan penjelasan terperinci. Bagaimana di dalam batang tubuh, di dalam pembukaan ada di sana cita-cita negara, tujuan negara, misalnya melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu apa penjelasannya di batang tubuh dalam pasal-pasal? Pasal 33 misalnya berbicara tentang bumi air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya. Pernah nggak menyentuh pasal itu bagaimana perlindungan terhadap bumi ini? Padahal negara kita negara agraris. Padahal alam kita, tanah kita lebih besar daripada penduduknya. Tidak ada perlindungan
bumi dan air di dalamnya. Tidak ada bagaimana pengelolaan yang jelas di dalam pasal itu. Padahal harusnya ada termaktub di dalam hukum dasar konstitusi. Sehingga memperlancar, memperjelas untuk nanti diurai di dalam undang-undang yang lainnya. Sebagai undang-undang pelaksana. Contoh lagi misalnya yang lain. Saya melihat beberapa hal. Hari ini berbicara tentang green citizen. Warga negara hijau. Tapi sampai hari ini tidak ada. Bagaimana undang-undang dasar mengakomodir tentang hal itu. Padahal kita tahu Indonesia sebagai wilayah yang sangat harusnya hijau, tetapi warga negaranya tidak dibangun dan tidak dilindungi untuk melakukan itu. Bagi saya, itu yang harus diterobos. Bahwa amandemen penting dilakukan untuk menjawab persoalan hari ini. Dan itu tidak bisa ditunda lagi. Ini clear ya, untuk menutup celah yang ada. Ya, betul. Karena masih banyak bolong bagi saya. Itu baru satu persoalan ya? Baru satu persoalan. Jadi saya pikir amandemen perlu dilakukan bukan untuk amandemen ke-45 kembali, tetapi justru untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hari ini. Kita berbicara tentang global dan lain sebagainya, itu yang harus dipersoalkan. Jadi rasanya cukup undang-undang turunan saja yang dibuat oleh negara saat ini. Boleh saya ke Bung Slamet Ginting, pandangannya dulu Bung? Ya, pada hakikatnya menurut saya rumusan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen Undang-Undang 45 ke-1 tahun 99, amandemen kedua tahun 2000, amandemen ketiga tahun 2001, dan amandemen keempat tahun 2002. Menurut saya sesungguhnya ini Undang-Undang Dasar 1945 aspal, asli tapi palsu. Karena itu menurut saya, karena ini Undang-Undang 1945 aspal, maka hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ke-1 sampai ke-4 ini, saya berpikir perlu amandemen, tapi istilahnya bukan amandemen ke-5, tapi adalah amandemen ulang. Jadi amandemen ulang, namun hasil amandemen ulang tersebut tetap kita masukkan ke dalam adendum. Yang namanya undang-undang dasar di seluruh dunia, Amerika saja, hanya punya 7 pasal. Dan yang dikemukakan hasil amandemen pertama sampai keempat itu detail. Kalau detail namanya undang-undang, bukan undang-undang dasar. Karena itu supaya tidak menghilangkan apa yang pernah dilakukan, maka itu dimasukkan di dalam adendum, cuma dipersingkat. Jadi yang namanya undang-undang dasar itu tidak boleh diamandemen setiap tahun. Seperti yang terjadi hasil DPR atau MPR 1999 sampai 2004, itu keliru. Namanya konstitusi itu tidak boleh diamandemen setiap tahun. Itu kan setiap tahun. Amandemen pertama 99, kedua 2000, dan sampai 2002. Karena itu menurut saya hasil amandemen, jadi perlu amandemen, tapi namanya amandemen ulang, ditata ulang. Saya nggak setuju pakai istilah amandemen ke-5, tapi amandemen ulang. Nah ini untuk menjabarkan, untuk menjelaskan bahwa ini memang aspal. Jadi konteksnya berbeda sekali dengan ketika the founding fathers kita merumuskan ini pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, ketika merumuskan ini, jadi Undang-Undang Dasar 45 yang asli tetap dipakai, yang kemarin itu hasil undang-undang aspalnya dimasukkan di dalam adendum. Jadi mengakomodasi semuanya, itu jalan tengah moderat. Karena begini, lampiran keempat pada naskah Undang-Undang Dasar 1945 itu otomatis amandemen ulang terhadap Undang-Undang Dasar 45 aspal hasil
amandemen 1 sampai ke 4 itu supaya memenuhi tuntutan kelompok-kelompok yang menginginkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Oke? Kelompok-kelompoknya siapa saja Bang? Dijabarkan lagi agar publik teringat. Iya, kan ada kelompok yang ingin ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Oke. Tapi itu dengan amandemen ulang terakomodasi. Kemudian yang ingin amandemen terakomodasi juga. Ini kita harus cari jalan tengah. Di dalam politik itu harus ada konsensus. Konsensusnya itu harus kembali lagi ke sejarah ketika Undang-Undang Dasar ini dibentuk. Karena begini, misalnya ya, hilang GBHN. Maka kita harus hidupkan kembali GBHN melalui itu tadi. Amandemen ulang, mengingatkan kita adanya GBHN dan terwujudnya cita-cita gerakan moral reformasi tetap ada. Seperti misalnya, harus tetap ada pembatasan masa jabatan presiden, harus tetap ada. Terus kita tidak bisa lagi juga menggunakan model-model misalnya trias politika. Itu beda. The founding fathers kita lengkap, selain trias politika ada BPK, ada DPA, itu lebih lengkap. Nah, ini harus saya kemukakan karena kalau kita berbicara tahun 1945 itu kan jelas secara sadar ataupun tidak sadar banyak yang ingin mengadopsi nilai-nilai ajaran Marxisme, Leninisme, komunisme bahwa demokrasi adalah penggunaan kekuatan massa untuk memaksakan pendapat secara radikal. Demo-demo itu yang memaksa perubahan, itu bukan demokrasi ala kita. Itu demokrasi model proletar yang memaksakan kehendak seperti itu. Nah kemudian kita juga pahami juga bahwa ketika kita ingin merumuskan Undang-Undang Dasar 45, itu terjadi perdebatan yang luar biasa. Semuanya. Apalagi kemudian ketika Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat X tentang pembentukan partai-partai, maka paham-paham itu masuk di dalam partai ingin mengubah ideologi negara kita. Melalui macam-macam. Itu kalau trias, misalnya trias politika Montesquieu, dasar falsafahnya apa? Individualisme, liberalisme yang dikemukakan oleh para tokoh-tokoh revolusi Prancis. Nah ini tidak pas buat kita. Begitu juga bagaimana nilai-nilai komunisme yang ingin diterapkan. Kita sudah punya pengalaman itu. Karena itu peristiwa 98 itu juga harus kita maknai bahwa kita pernah juga ada pemberontakan-pemberontakan yang ingin memasukkan ideologi-ideologi selain Pancasila. Apakah kemudian ketika kita mengubah amandemen sampai 4 amandemen itu, tidak ada nilai-nilai asing yang ingin dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 45? Jelas ada. Anda meyakini ada susupan tersebut? Pasti. Karena itu menurut saya kita harus membaca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 2002 itu adalah undang-undang aspal, asli tapi palsu. Itu standing point dari Bang Slamet Ginting. Pak Hendrajit, kami ingin dengar suaranya. Apakah Bapak setuju kembali ke Undang-Undang Dasar 1945? Sesaat lagi Pak Hendrajit. Kita harus jeda di catatan demokrasi bersama.